Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala mu'allif as-sayyid Salim ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan belajar mengaji kitab Safinatun Najah, fasal tentang sebab-sebab sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabu sujudi sahwi arba'atun. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis sholati au ba'dil ba'di. Asani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwahu idza fa'alahu nasiyan. As-salisu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Ar-rabi'u iqa'u rukni fi'lin ma'ahtimali ziyadati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabu, adapun sebab-sebab sujud sahwi arba'atun, ialah 4. Al-awalu, adapun yang pertama, tarku, meninggalkan, ba'din, sebagian, min ab'adi sholati, dari sebagian sholat, au ba'dil ba'di, atau sebagian dari sebagiannya. Asani, adapun yang kedua, fi'lu, mengerjakan, ma, sesuatu, yubtilu, yang membatalkan, amdahu, menyengajanya, wala yubtilu, dan tidak batal, sahwuhu, apa lupanya. Idza, apabila, fa'alahu, mengerjakan, nasiyan, orang yang lupa. Asalisu, adapun yang ketiga, naqlu, ialah memindah, rukni qaulin, rukun ucapan, ila ghairi mahallihi, kepada selain tempatnya. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, iqa'u rukni fi'lihin, mengerjakan, mengerjakan rukni fi'lihin, rukun fi'il, ma'a, beserta ihtimali, dugaan, aziyadati, yang menambah. Maksud dari fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang melatar belakangi sujud sahwi dan yang berhubungan dengannya. Sebab-sebab sujud sahwi di dalam sholat fardu atau sunnah ada 4. Lafaz asbabu atau sebab-sebab adalah bentuk jamak dari mufrad sababun. Pengertian sebab menurut bahasa adalah sesuatu
yang dijadikan sebagai perantara untuk menghasilkan sesuatu yang lainnya. Pengertian sebab menurut istilah adalah sesuatu yang wujudnya menetapkan wujud karena zatnya dan sesuatu yang ketiadaannya menetapkan ketiadaan karena zatnya. Pengertian sahwi menurut bahasa adalah lupa sesuatu atau lalai darinya. Menurut istilah, sahwi adalah lupa sesuatu tertentu dari sholat, seperti pada umumnya lupa melakukan salah satu dari sunnah-sunnah ab'ad sholat, atau yang tidak umum terkadang musolli memanjangkan rukun qosir atau pendek dan mengulang-ulang rukun karena lupa. Adapun yang dimaksud dengan sahwi dalam fasal ini adalah cacat apapun yang terjadi dalam sholat, baik cacat tersebut terjadi secara sengaja atau lupa. Yang pertama yaitu meninggalkan sunnah ab'ad sholat. Sebab sujud sahwi yang pertama adalah meninggalkan secara yakin, meski disengaja, salah satu dari sunnah-sunnah ab'ad sholat yang berjumlah 7, seperti yang akan dijelaskan dalam keterangan musonef nanti, atau meninggalkan sebagian dari salah satu yang tersebut, seperti meninggalkan sebagian kalimat dari bacaan kunut yang mana kalimat tersebut telah tetap riwayatnya dari Rasulullah SAW, atau seperti mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya. Adapun membuang huruf fa pada lafaz fa innaka taqdi atau membuang huruf wawu dari lafaz wala yadillu, maka tidak menetapkan anjuran melakukan sujud sahwi karena masalah pembuangan ini masih diperselisihkan di kalangan pendapat ulama. Adapun pernyataan yang dikatakan oleh Syarqawi dan Utsman dalam Tuhfah Al-Habib tentang kesunahan sujud sahwi sebab membuang huruf fa dan wawu pada lafaz tadi adalah pendapat yang dhaif. Yang kedua yaitu melakukan sesuatu yang dapat membatalkan jika sesuatu tersebut dilakukan secara sengaja, dan tidak membatalkan jika sesuatu tersebut dilakukan secara lupa. Sebab kedua sujud sahwi adalah melakukan sesuatu yang membatalkan jika dilakukan secara sengaja dan tidak membatalkan jika dilakukan karena lupa, baik disertai tambahan sebab menambal rukun ataupun tidak disertai demikian. Misalnya memperlama melakukan rukun qosir atau iktidal dengan tidak dianjurkan untuk diperlama. Memperlama duduk antara dua sujud, berbicara sedikit atau makan sedikit karena lupa, menambahi rakaat karena lupa, atau melakukan salam tidak sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang ketiga yaitu memindah rukun qauli. Sebab sujud sahwi yang ketiga yaitu memindah rukun atau lainnya yang berbentuk ucapan atau qauli, meskipun secara sengaja tidak sesuai pada tempatnya, yang mana memindahnya tersebut tidak membatalkan. Misalnya membaca surat Al-Fatihah atau surat Ikhlas atau sebagian dari keduanya di saat duduk dengan berniat qiraah. Dikecualikan adalah beberapa bacaan tasbih, maka menurut pendapat muktamad tidak perlu sujud sahwi, sebab memindah mereka di tempat yang tidak sesuai meskipun secara sengaja karena semua sholat menerima bacaan-bacaan tasbih ketika tidak ada larangan membacanya di bagian sholat tertentu. Berbeda dengan bacaan Fatihah, maka dilarang membacanya di bukan tempatnya. Mengecualikan dengan keterangan yang telah disebutkan di atas adalah memindah rukun fi'il, salam, dan takbir, yaitu takbiratul ihram secara sengaja. Misalnya, musholli bertakbir untuk yang kedua kali dengan memaksudkan takbiratul ihram, maka demikian ini dapat membatalkan sholat, sebab orang yang telah mengawali sholat satu
kemudian ia mengawali sholat lain, maka sholat yang pertama dihukumi batal. Dari sini dapat diketahui perbedaan antara mengapa memindah rukun qauli tidak membatalkan sholat, sedangkan memindah rukun fi'li dapat membatalkannya, yaitu karena memindah rukun qauli tidak merubah hay'ah sholat, sedangkan memindah rukun fi'liyah menyebabkan merubah hay'ahnya sholat. Selanjutnya yaitu yang keempat, mengerjakan rukun fi'liyah. Menjatuhkan rukun fi'liyah disertai keraguan atau dugaan. Maksudnya sebab sujud sahwi yang keempat ini adalah menjatuhkan rukun fi'liyah disertai ragu menambahi. Misalnya, musolli mengalami keraguan saat ia berada di rakaat ketiga dalam sholat rubaiyah, seperti duhur, asar, isya. Apakah ia telah melakukan 3 rakaat, sedangkan ia hendak menambah 1 rakaat sebagai rakaat keempat, atau apakah ia telah melakukan 4 rakaat, sedangkan ia hendak menambah 1 rakaat sebagai rakaat kelima. Kemudian ia meyakinkan dirinya, ia berdiri dan melakukan 1 rakaat lagi. Setelah ia berdiri tegak di tengah-tengah 1 rakaat itu, dan sebelum salam ia baru ingat kalau rakaat yang sedang dilakukannya itu adalah rakaat keempat, maka ia disunahkan melakukan sujud sahwi. Karena rukun-rukun yang telah ia lakukan dalam 1 rakaat tersebut sebelum ia ingat mengandung kemungkinan kalau rukun-rukun tersebut termasuk dari rakaat kelima atau dari rakaat keempat. Berbeda apabila sebelum berdiri tegak untuk menambahi 1 rakaat, musolli ingat kalau rakaat yang ia ragukan itu adalah rakaat keempat, maka ia tidak bersujud sahwi karena rukun-rukun dari rakaat yang diragukan itu tidak mengandung unsur menambahi, sebab rukun-rukun tersebut sudah pasti termasuk dari rakaat, baik saat itu ia sedang dalam rakaat ketiga atau keempat. Itulah tadi penjelasan dari sebab-sebab sujud sahwi. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.